Selunar ini menyampaikan aja, meneruskan yang Ibu sampaikan tadi aja. Jadi sekilas tentang SPI. SPI adalah salah satu tools pencegahan korupsi untuk diagnosa awal resiko korupsi bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Survei ini untuk mengukur tingkat korupsi pada kementerian, lembaga, dan perangkat daerah sehingga dapat memetakan resiko korupsi yang ada dan kemudian mampu melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi pada instansinya. Selain itu, meningkatkan kesadaran resiko korupsi dan melakukan perbaikan sistem anti korupsi. Selanjutnya juga penilaian berdasarkan persepsi responden pegawai, yaitu internalnya, eksternalnya adalah masyarakat pengguna layanan, dan responden ahli atau expert. Pemanfaatan hasil SPI yang pertama menjadi panduan perumusan kebijakan anti korupsi di Indonesia, dan selanjutnya adalah sebagai dasar pemberian insentif bagi KLPD. Yang ketiga, sebagai tolak ukur penilaian kinerja bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang keempat adalah sebagai tools pembanding bagi kegiatan-kegiatan pengawasan atau monitoring lainnya. 4. SPI bagi pemerintah Kota Banjarmasin. Yang pertama, memberikan informasi capaian upaya pencegahan korupsi dan aktivitas anti korupsi yang sudah dilakukan pemerintah Kota Banjarmasin. Yang kedua, mengidentifikasi area prioritas perbaikan yang rentan terhadap korupsi. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan integritas dan kepercayaan publik kepada pemerintah Kota Banjarmasin secara umum. Yang keempat, melihat kesiapan pemerintah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan survei secara elektronik, baik dari sisi ketersediaan data populasi maupun pelaksanaan survei elektronik. Dan berikut perkembangan SPI. Pada awal pelaksanaan SPI online pertama kali dilakukan secara masif di 634 kementerian, lembaga, pemerintah daerah, yaitu pada tahun 2021 dengan respon rate-nya 16% atau sekitar 250.000 responden. Meningkat sangat signifikan pada tahun 2023, yaitu 21% respon rate atau sekitar 550.000 responden. Indeks hasil survei. Hasil survei kemudian dihitung dalam bentuk indeks dan dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu rentan, nilai indeksnya kurang dari 73, waspada antara 73 sampai 77, dan terjaga di 78 sampai 100. Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon atau mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Dan ini indeks integritas secara nasional, yaitu berada di 70,9 dan masih berada pada kategori waspada. Rentan. Dan cara next. Dan ini untuk pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kita berada di zona kuning di waspada, sedangkan yang terjaga hanya ada 2, yaitu Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan yang di kondisi rentan ada 2, yaitu Tanah Bumbu dan pemerintah Kota Baru. Berikut tren SPI dari tahun 2021 sampai 2023 yang mengalami penurunan adalah komponen ekspor. Biasanya pada pensiunan kita, responnya dari pensiunan kita. Jadi agak mengalami penurunan tahun 2023. Lanjut. Per dimensi komponen internal pemerintah Kota Banjarmasin. Nah, di dimensi komponen internal ini yang terendah adalah di sosialisasi anti korupsi. Ini karena sebenarnya Inspektorat Kota Banjarmasin sudah melakukan sosialisasi anti korupsi, cuman karena adanya keterbatasan anggaran tahun sebelumnya kemarin
cuma dilaksanakan satu kali pada pelaksanaan Hari Anti Korupsi Sedunia, dan yang hadir pun kan biasanya cuma perwakilan entah kepala SKPD-nya atau yang pejabat yang ditunjuk. Nah, dari hasil sosialisasi itu mungkin tidak tersampaikan ke tingkat bawahnya. Jadi itu yang akhirnya tahun ini dengan berbagai cara kami usahakan, dengan anggaran yang seadanya pun kami usahakan agar sosialisasi anti korupsi ini bisa terlaksana untuk meningkatkan nilai SPI kita. Perbandingan hasil SPI di Kota Banjarmasin. Data populasi tahun 2023, data populasi dapat dinyatakan tidak memenuhi kriteria jika yang untuk internal satu tidak ada unit kerjanya. Nah, jadi di data survei itu tidak ada menuliskan unit kerja, tidak ada nama pegawainya, tidak ada tanggal mulai bekerjanya, tidak ada jabatan, dan tidak ada nomor HP WA yang aktif. Dan untuk respon rate-nya, lanjut, respon rate-nya tahun 2023 dari internal ada blast WhatsApp dan emailnya yang sukses ada 772, yang selesai mengisi ada 404. Nah, sehingga respon rate-nya cuma 52,33%. Untuk eksternalnya dari 5.771 blast yang sukses, yang selesai mengisi cuma 587, atau respon rate-nya menjadi 10,17%. Untuk expert ada 28 blast yang sukses, yang selesai mengisi cuma 18. Jadi sekitar 64,29%. Metodologi SPI yang menjadi populasi adalah seluruh lembaga publik. Yang jadi sampel unit kerjanya adalah sampling dari seluruh unit kerja kecuali inspektorat atau pengawas internal. Nah, jadi kami yang di dalam inspektorat ini tidak bisa menjadi responden untuk SPI. Dan yang kedua, unit kerja rentan korupsi atau yang menjalani tugas dan fungsi utama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan memiliki kewenangan besar dan memiliki sumber daya yang besar. Sedangkan untuk sampel responden individu adalah sampel responden secara proporsional dari unit kerja terpilih, dilakukan oleh KPK atau pelaksana SPI. Dan kriteria respondennya, untuk kriteria data pegawai internal adalah minimal 2 tahun bekerja di instansi, minimal 1 tahun bekerja di unit kerja saat ini, melakukan tugas dan fungsi utama unit kerja, yaitu bukan driver, pramusaji, resepsionis CS, dan sebagainya, dan tidak termasuk pejabat eselon 1 dan 2 atau setara. Untuk kriteria pengguna layanan, penerima manfaat penyedia barang dan jasa atau mitra kerjasama eksternal, kriterianya adalah dalam 12 bulan sebelum pelaksanaan SPI, yaitu rentang Juli 2023 sampai dengan Juni 2024, dan telah mengikuti seluruh proses layanan atau pelaksanaan tugas. Sedangkan untuk kriteria expert adalah auditor BPK, auditor BPKP, perwakilan ombudsman, jurnalis, akademisi, penyuluh anti korupsi, dan sebagainya. Untuk formula perhitungan indeks integritas adalah sekitar 30% dari internal, 33% eksternal, dan 37% ekspor, dikurangi dengan 20% faktor koreksi. Yang dimaksud faktor koreksi adalah prevalensi korupsi atau integritas pelaksanaan survei. Prevalensi korupsi adalah angka kejadian tindak pidana korupsi yang masuk tahap penyidikan di seluruh APH. Nah, faktor koreksi ini akan mengaruh apabila di tempat kita ada kejadian tindak pidana korupsi yang masuk penyidikan. Dan yang kedua, indeks pelaksanaan survei, tindak lanjut hasil SPI sebelumnya, kelengkapan pengiriman data populasi, bentuk-bentuk pengkondisian terhadap responden, dan sebagainya. Pelaksanaan survei, kuesioner SPI ini dikirim melalui 2 cara, yaitu WhatsApp Blast dengan nama WhatsApp-nya SPI 2024 dengan checklist berwarna biru. Sedangkan untuk email blast adalah dengan subjek email survei penilaian integritas, domain pengirimnya adalah kpk.go.id. Sedangkan survei di luar jaringannya ada responden didatangi oleh petugas lapangan
untuk mengisi sendiri menggunakan gawai yang dibawa oleh enumerator atau surveyornya. Tahapan dan lini waktu SPI. Untuk saat ini kita sudah memasuki masa pelaksanaan survei. Jadi pelaksanaan survei itu dilaksanakan bulan Juli sampai dengan Oktober. Pelaksanaan SPI yang tahap pertama adalah data populasi dari April sampai dengan Juni 2024 dilakukan secara elektronik surat permintaan data populasi dari KPK dan diunggah ke spi.kpk.go.id. Yang kedua adalah sampling. KPK melakukan sampling data populasi, unit kerja dan responden. 3. Responden terpilih. Responden terpilih akan dikirimkan link kuesioner melalui daring menggunakan blast WA dan email oleh KPK. Yang keempat, pengisian kuesioner dilakukan oleh responden. Yang kelima, quality control. Yang keenam, indexing dan reporting. Nah, untuk kita sebenarnya biasanya ada apa yang mengakibatkan respon kita rendah itu karena adanya ketakutan, adanya kekhawatiran dengan WA, apalagi saat ini kan banyak WA yang mengatasnamakan apalah ternyata disisipi dengan APK tertentu yang mungkin akhirnya membobol rekening atau apa. Jadi untuk menghindari kekhawatiran itu, KPK mengeluarkan hanya ada 4 nomor resmi KPK yang ada di warna kuning itu. Jadi bisa dipastikan data responden terjamin dan dilindungi oleh undang-undang. Adapun jargon dari SPI tahun 2024 adalah berani mengisi, habisi korupsi. Dan berikutnya adalah contoh WhatsApp blast-nya. Nanti ada di WhatsApp itu ada tulisannya kepada Bapak Ibu, nama respondennya. Dan nanti ada juga itu ada instansinya, misalnya pemerintah Kota Banjarmasin. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui admin SPI yang tertera di layar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.